Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika tentang pecahan campuran. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran pembelajaran hari ini. Marilah sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang siapkan alat tulismu. Bukalah buku matematika halaman 6, 7, 8, dan 9. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pecahan campuran, penjumlahan desimal, penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, masih ingat kan seminggu yang lalu kita sudah belajar pecahan tentang penjumlahan dengan penyebut berbeda. Sekarang kita akan belajar tentang pecahan campuran. Perhatikan video berikut ya. Nah, contoh yang pertama ada 1/2 ditambah 1/2/3 sama dengan, sebelum kita samakan penyebutnya, kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu ya, yaitu dengan cara 2 dikalikan 2 ditambah 1, yaitu 5/2. Selanjutnya juga sama. Angka 1 dikalikan penyebutnya 3 sama dengan 3, ditambahkan pembilangnya 2, yaitu 5/3. Sekarang kita samakan penyebutnya. 2 dan 3 bisa menggunakan penyebut berapa? Jika menggunakan perkalian bisa menggunakan angka 6 ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Karena apa? 6 bisa dibagi 2, juga bisa dibagi 3. Nah, sekarang 6 dibagi 2 sama dengan 3 dikali 5, yaitu 15. Selanjutnya, 6 dibagi 3 sama dengan 2 kali 5, yaitu 10. Hasilnya, yaitu 25/6. Yang dijumlahkan cukup pembilangnya saja. Penyebutnya tetap 6. Nah, 25/6 bisa disederhanakan dengan cara 25 dibagi 6, yaitu ada 4. Sedangkan sisanya 4 dikali 6 yaitu 24. 5 kurangi 24 yaitu 1. Jadi pecahan sederhana dari 25/6 yaitu 41/6. Bagaimana? Sudah paham anak-anak? Contoh satu lagi ya. Perhatikan. Nah, 3/4 ditambah 2, 1/3 sama dengan berapa? 3 kali 4 sama dengan 12 ditambahkan 3, yaitu 15/4. Nah, selanjutnya 2 dikalikan 3 ditambah 1 sama dengan 6 ditambah 1 yaitu 7. Hasilnya 7/3. Sekarang kita samakan penyebutnya. 4 dan 3. Berapa penyebutnya yang bisa dibagi 4 dan juga 3? Nah, kita menggunakan angka 12. Karena apa? 12 dapat dibagi 4 dan juga dapat dibagi 3. Sekarang kita hitung 12 dibagi 4. Hasilnya yaitu 3. Nah, 3 dikalikan 15 yaitu 45. Selanjutnya 12 dibagi 3 yaitu 4 dikalikan 7 sama dengan 28.
Sekarang kita jumlahkan pembilangnya. 45 ditambah 28 hasilnya adalah 73 per 12 ya, karena penyebut tidak perlu dijumlahkan kembali. Nah, ini dapat kita sederhanakan menjadikan pecahan campuran. 73 dibagi 12 hasilnya adalah 6 kali 12 yaitu 72. Jadi 73 dikurangi 72 yaitu sisanya 1. Jadi hasil dari penyederhanaan pecahan 73 per 12 yaitu 61 per 12. Nah, dari contoh tadi anak-anak sudah mengerti kan cara menghitung pecahan sederhana. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu penjumlahan desimal. Perhatikan ya. Nah, kita akan menghitung pecahan desimal merupakan pecahan per 10, per 100, per 1000-an, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Contohnya 0,1, 0,203, 0,0436. Nah, selanjutnya langkah-langkah penjumlahan pecahan desimal. Yang pertama yaitu letakkan angka sesuai nilai tempatnya. Tanda koma diluruskan dengan tanda koma selanjutnya. Harus urut ya. Yang kedua, jumlahkan setiap angka seperti pada penjumlahan bersusun ke bawah. Yang ketiga, jangan lupa untuk menuliskan tanda koma pada hasil penjumlahan. Contoh yang pertama ya, seperti ini ya. 0,35 ditambah 0,3 hasilnya yaitu, nah, caranya kita buat pecahan, caranya yaitu penjumlahan bersusun. Kita luruskan 0 harus lurus dengan 0 dan koma harus lurus dengan koma. Jadi hasil dari 0,35 ditambah 0,3 yaitu 0,65. Perhatikan ya. 0 lurus dengan 0 dan koma harus lurus dengan koma. Selanjutnya, contoh yang kedua. Nah, ini angka awal yang satunya tidak menggunakan 0, tapi menggunakan angka 2. Apakah berbeda cara menjumlahkannya? Tidak, tetap sama. Tetap kita luruskan komanya. Coba perhatikan penjumlahan susun berikut. Nah, 2,13 ditambah 0,328 hasilnya sama dengan 2,458. Komanya tetap diluruskan ya. Nah, hasil dari 2,13 ditambah 0,328 yaitu 2,458. Selanjutnya yaitu contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini salah satu angkanya yaitu menggunakan angka puluhan. Sedangkan belakangnya hanya 0 satuan. Bagaimana cara menghitungnya? Tetap kita luruskan komanya. Meskipun salah satu angkanya menggunakan angka puluhan, tetap penulisan komanya harus sama, lurus saat menjumlahkan. Contoh berikut, 14,28 ditambah 0,376 sama dengan 14,606. Nah, peletakan komanya yaitu lurus ya. Jangan sampai keliru. Peletakan koma harus sama agar menghitungnya mudah.
Nah, dari sini ada yang kurang dipahami? Bisa ya, coba kamu hitung contoh berikut di buku tulismu. Nah, sekarang kita lanjut penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Oke, mulai ya. Nah, kita akan belajar bentuk pecahan yang berbeda, tidak menjumlahkan pecahan dengan pecahan, tetapi kita akan menghitung persen dengan pecahan. Apa itu persen? Yaitu per 100. Nah, contoh 35% ditambah 1/4 sama dengan, nah kan itu 35% sama dengan 35/100 ditambah 1/4. Nah, kita samakan penyebutnya. Kita menggunakan KPK. Nah, angka yang bisa dibagi 100 juga bisa dibagi angka 4. Tidak perlu dikalikan ya, tidak perlu dikalikan 100 kali 4, nanti menghitungnya terlalu banyak. Nah, anak-anak, kita menggunakan KPK yaitu 100. Karena apa? Karena 100 dapat dibagi 4. 100 dibagi 100 yaitu hasilnya 1. 1 dikali 35 yaitu 35. Selanjutnya, 100 dibagi 4 hasilnya yaitu 25. 25 kali 1 sama dengan 25. Sekarang kita jumlahkan. Nah, ini sama seperti kita menghitung penjumlahan biasanya, hanya pembilannya saja yang kita jumlahkan ya. Penyebutnya tidak perlu. Jadi 35 ditambah 25 sama dengan 60/100. Nah, bisa dipahami kan? Nah, ini coba kita sederhanakan. Kita coret nolnya. Ya kan? Mudah kan? Kita sederhanakan. 60, nolnya dicoret, satu-satunya dicoret. Nah, 6/10 dibagi 2 sama dengan 3/5. Jadi, bentuk sederhananya 3/5. Lanjut, kita 3/5 ditambah 63%. Kita coba ya, 3/5 ditambah 63/100 sama dengan, kita menggunakan KPK yaitu tetap menggunakan per 100 karena 100 juga habis dibagi 5. Nah, sekarang 100 dibagi 5 hasilnya yaitu 20. 20 dibagi 3 hasilnya yaitu 60. 100 dibagi 100 yaitu 1. 1 dikali 63 yaitu 63. Sekarang kita jumlahkan 60 ditambah 63 yaitu 123 per 100. Nah, sekarang kita sederhanakan hasilnya, yaitu 123 dibagi 100, yaitu 1, sisanya 120 dikurangi 100, yaitu 23. Jadi, hasil sederhana dari 123 per 100, yaitu 123/100. Oke, dari sini ada yang kurang dipahami? Bisa semuanya ya. Nah, selanjutnya ada tugas individu. Anak-anak mengerjakan soal di halaman 9 di buku tulis ya. Jangan lupa tulis caranya juga. Nah, anak-anak meskipun belajar di rumah, anak-anak harus tetap semangat ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan selalu berdoa. Baiklah, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita.
Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Nafi akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.